Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Tidak lupa kita terus mengingatkan, bersyukur kepada Allah SWT. Kita diberi hidup, diberi hidayah, diberi iman, diberi Islam, dan bersyukur pula apabila di antara kita ini masih memiliki satu atau kedua-duanya dari orang tua kita. Karena sesungguhnya ada kemudahan-kemudahan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlipat tatkala kita beriman kepada Allah, bersyukur kepadanya, dan kita masih memiliki satu atau dua orang tua. Al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas 7 keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan kewajiban berbakti kepada orang tua dan memberikan hak kepada orang tua dengan ibadah kepada Allah SWT. Ibadah kepada Allah mutlak dan wajib. Ternyata ini digandengkan dengan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Allah SWT sebutkan di dalam surat An-Nisa, di dalam surat An-Nisa, surat An-Nisa, Allah SWT mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah oleh kalian Allah dan janganlah berbuat syirik dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu ada dua, kata Al-Imam Bukhari. Yang pertama silah, yang kedua bir. Silah itu artinya menyambung, bir itu artinya berbuat baik. Berbuat baik diantaranya ya kalau kita punya makanan kita hantar, kalau kita ada ya waktu kita kunjungi, kalau misalnya orang tua membutuhkan kita ada kebutuhan, maka kita harus pandai-pandai mendahulukan kebutuhan orang tua kita dulu dibandingkan kebutuhan kita atau keperluan kita. Berikutnya hadirin azza wa jazakumullah, di dalam surat Al-An'am ayat 151.
Allah juga berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Allah SWT mengatakan, katakanlah Nabi kepada ahlul kitab, "Ta'alau, marilah kemari. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Aku tilawahkan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Jadi ini upaya Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah untuk rekonsiliasi antara Yahudi, Nasrani, dan Islam. Rekonsiliasinya adalah dengan sesuatu yang sama. Yang dulu Yahudi diperintahkan oleh Allah, yang dulu Nasrani juga diperintahkan oleh Allah. Untuk apa? Supaya jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik dengan suatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi ajaran tauhid dulu sudah pernah Allah berikan kepada Yahudi dan Nasrani. Biar ada kesepakatan damai berdampingan, ayo kita kembali kepada apa yang dulu pernah diturunkan Allah kepada kalian. Ini beribadah kepada Allah digandingkan dengan berbuat baik kepada orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua lebih utama dibandingkan jihad. Dibandingkan apa? Jihad. Walaupun jihad yang sangat tinggi. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dulu ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasta'dzinuhu fil jihad, minta izin kepada Rasulullah untuk ikut bareng dalam sebuah jihad, perang di sini. Dalam sebuah pertempuran, perang jihad, ya. Jihad itu perang yang dikomando oleh pemerintah. Kalau menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, al jihadu ma'asulbani madin. Hukum jihad dengan komando pemerintah, hukumnya sudah tetap. Ya, sehingga tidak bergampang-gampang orang berteriak tentang apa? Jihad. Jihad di sini dalam artian jihad hujum. Jihad hujum itu artinya nyerang. Karena jihad itu kan bukan urusan kelompok, ya, tapi urusan besar, ya. Negara didaya saat ini perang juga akhirnya susah, ya. Susah apa? Betul susah saat ini negara didaya yang perang susah. Rusia sama kenapa? Seluruh dunia itu, Prancis katanya lagi kisruh gitu, katanya ikut ngurusi perang juga jadi gitu. Rusia juga repot. Ya, itu tingkat kayak gitu tuh susah. Nah, ini makanya pemerintah yang komando jihad. Jadi tidak semua orang absah secara syariat untuk mengomando apa? Jihad. Jadi minta izin kepada Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah waktu itu sebagai pemimpinnya, pemerintahannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dijawab, iya wahai Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Fafihima fajahid, maka kamu jihadnya kepada kedua orang tuamu. Jadi kalau kita tidak mampu berjihad
melawan diri kita untuk berbakti kepada orang tua kita, maka kita akan kelewatan kebaikan yang sangat banyak. Ya, akan terlewatkan kebaikan yang sangat banyak. Ini. Di sini hadisnya panjang ya, kita baca aja nggak apa-apalah. Nanti kita jelaskan. Wa fil lafzi li Muslim aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala abayi'uka 'alal hijrah wa jihad. Apakah aku akan berbaiat kepada engkau dalam perkara hijrah dan jihad? Atabghil ajra min Allah, dalam rangka mencari pahala dari Allah. Faqal, kemudian Rasul bertanya, fahal min walidayka ahadun hayyun, apakah salah satu di antara kedua orang tua masih hidup? Dijawab, qala na'am, ya, masih hidup. Bal kilahuma, bahkan keduanya. Qala tabtaghil ajra min Allah, apakah kamu berharap pahala dari Allah? Qala na'am, ya. Qala farji' ila walidayka fa ahsin suhbatuhuma. Kamu sekarang pulang aja kepada kedua orang tuamu, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi di sini ternyata berbakti sama kedua orang tua lebih utama daripada apa? Jihad. Perkara ini pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh, saya ingin banget jihad, Syekh. Sementara orang tua saya itu melarang untuk ikut jihad. Padahal saya untuk menghilangkan keinginan saya untuk berjihad tidak bisa. Ini bagaimana, Syekh? Dijelaskan hadis di sini. Ya, jadi memang lebih utama untuk berbakti kepada orang tua dari berjihad. Kecuali, ya, kemudian beliau mengatakan apa? Kecuali apabila pemerintah mengumandangkan untuk jihad. Dengan dalil wa idzastunfirtum fangfiru, dan apabila pemerintah memerintahkan kalian untuk berangkat jihad, kamu harus berangkat jihad. Walaupun sama orang tua tidak boleh begitu. Jadi kalau sama pemerintah diperintahkan untuk jihad, ya harus berangkat jihad. Kalau pemerintah kita, saya yakin kalau secara kenegaraan kayaknya nggak menyebut jihad, bela negara. Misalnya, ya, pemerintah mengatakan kita akan bela negara, menjaga wilayah NKRI Papua dari rongrongan para GPKB. Ya, maka seluruh prajurit harus berangkat, misalnya begitu. Dan masyarakat di desa yang dipilih oleh pemerintah harus berangkat, misalnya. Ternyata ada orang tua dari, ya tadi, ya, yang menghalangi anaknya berangkat. Ya, menghalangi, nggak boleh. Nah, jangan ikut berangkat ke sana, nah. Ya, nggak boleh. Tapi kalau diperintahkan sama pemerintah, berangkat atau tidak berangkat? Berangkat. Ya, karena ini urusannya untuk perkara yang lebih luas. Gitu. Tapi kalau misalnya pemerintah kemudian mengizinkan, ya, pemerintah mengizinkan, Pak, ini anak saya ini, Pak, posisinya begini, kalau berangkat begini dan sebagainya, maka kami minta izin anak kami tidak berangkat. Kalau pemerintah mengizinkan, ya sudah, tidak apa-apa, boleh begitu. Berarti tidak berangkat. Tapi secara umum, ya, berbakti kepada orang tua ini, ya, kalau bukan jihad yang dikumandangkan, lebih utama daripada jihad. Berikutnya yang ketiga, ya, yang ketiga, berbakti kepada orang tua ini seutama-utama amalan dan sedekat-dekat amalan ke surga, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala setelah sholat.
Jadi seutama-utama amalan, sedekat-dekat amalan ke surga dan yang amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah sholat adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali afdal?" Amalan apa yang lebih utama? Qala as-salatu ala waqtiha. Amalan apa yang paling utama? Salat pada waktunya. Ya, wallahualam itu ada hadis yang menyatakan as-salatu fi awwali waqtiha. Salat pada awal waktunya. Ya, tentunya ya yang paling utama ya salat pada awal waktunya. Tapi kalau salat pada waktunya ya benar sih, di sini ternyata ada hadis juga yang mengatakan ya demikian. Hadisnya ini diriwayatkan ya oleh Imam Muslim. Jadi lafadznya macam-macam ini. Ada Bukhari, ada Muslim. As-salatu ala waqtika. Salat pada waktunya. Ini malah muttafaqun alaih yang pada waktunya. Qala qultu thumma ayyu. Kemudian tanya apa lagi Rasulullah? Qala thumma birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Qala qultu thumma ayyu. Kemudian apa lagi Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah. Ternyata lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Salat pada waktunya artinya setelah masuk waktu salat dan belum keluar waktunya. Ya. Kalau orang misalnya takbir Allahu Akbar rakaat pertama, itu belum masuk waktunya. Setelah di rakaat kedua baru masuk waktunya Allahu Akbar misalnya. Salatnya sah atau tidak sah? Salatnya sah atau tidak sah? Tidak sah. Kenapa? Belum masuk waktunya. Betul. Tidak sah karena belum masuk waktunya. Ya, harus ngulang dia. Sekarang berikutnya, ya, dia sholat misalnya jam 3, ya, belum masuk waktu asar loh, belum masuk waktu asar. Ini buat misal, belum masuk waktu asar. Ya, setelah dia dapat 2 rakaat, ternyata adzan asar, padahal masih kurang 2 rakaat. Sholatnya sah atau tidak sah? Sah. Para ulama mengatakan apa? Sah, gitu. Karena dia sholatnya masih masuk di dalam apa? Waktunya. Makanya pertanyaan-pertanyaan ini kita cari yang sulit, ya. Karena di sini dia pas mulai sholat masih dalam apa? Waktunya. Tatkala dia dapat rakaat, 2 rakaat, ya, ternyata waktunya telah apa? Keluar, ya kan? Setelah 2 rakaat, ya, dari pertanyaan yang kita sampaikan, setelah 2 rakaat dia dengar adzan asar, kan berarti waktu zuhurnya telah apa? Hilang, ya kan? Hilang. Nah, 2 rakaat masuk di waktu asar, ya. Tetapi para ulama menghitungnya dia sholat masih pada waktunya, gitu. Jadi maksudnya keluar waktunya bagi yang terlambat sholat itu tatkala dia mau sholat zuhur masuk adzan asar. Maka ini sudah keluar, betul. Begitu. Tapi kalau awal tadi dia sholat, setelah dapat 1 rakaat atau 2 rakaat baru adzan, ada adzan, maka sholatnya nggak sah karena belum waktunya. Makanya lebih baik sabar. Lebih baik apa? Sabar. Ya, jangan tergesa-gesa. Terkadang orang, ya, terutama kalau subuh biasanya. Subuh itu waktunya didahulukan. Ya, didahulukan, dan berdasarkan penelitian ini subuh itu sebenarnya waktunya agak siang. Itu ada yang dari peneliti itu ada. Ya, peneliti waktu sholat kemudian sampai sejarah waktu sholat di negeri kita ini waktu subuh itu. Ya, ada pembahasannya. Dan memang kadang kasik, ya. Beginilah hadirin azani wa azakumullah. Sudah. Jadi ini seutama-utama, ya, amalan.
Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Yang ke berapa ya ini ya? Yang keempat ya. Yang keempat nih. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua azza wa jalla mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi Muhammad SAW berkata, ridha Rabbi fi ridhal walid. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Maksudnya pada perkara yang ma'ruf. Pada perkara yang apa? Ma'ruf. Maksudnya ya, misalnya orang tuanya itu tidak memerintahkan perkara yang haram. Ya. Kadang kan memerintahkan pada perkara yang haram. Misalnya kamu kalau nggak murtad, pokoknya saya nggak mau ngobrol sama kamu. Gitu. Ini kita lebih baik murtad atau tetap dalam keadaan iman dan Islam? Padahal orang tuanya marah. Ini nggak masuk dalam masalah ini. Karena di zaman Rasulullah SAW ada yang mengatakan kalau kamu nggak keluar dari agamanya Muhammad, ya saya tidak akan mau makan. Sampai orang tuanya nggak mau makan sampai 3 hari. Ya, bahkan terus sampai tetap nggak mau. Ya, Abu Hurairah juga pernah mengalami demikian itu. Tatkala dia pulang dari Madinah ke Yaman, ya karena orang tuanya Abu Hurairah kan Yaman. Orang tuanya nggak mau buka, kecuali kalau bukakan pintu, kecuali kalau Abu Hurairah keluar dari agamanya. Ya, terus dia kembali lagi ke Madinah minta doa kepada Rasulullah agar orang tuanya dapat hidayah. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah dan orang tuanya mendapatkan apa? Hidayah masuk Islam. Berarti di sini pada perkara yang ma'ruf. Allah mengatakan ridha Rabbi fi ridhal walid. Keridhaan Allah pada keridhaan orang tua, wa sukhtu Rabbi fi sukhtil walid. Dan kemurkaan Allah pada kemurkaan orang tua. Ini yang keempat. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Yang kelima, berbakti kepada orang tua memasukkan seseorang ke surga. Diriwayatkan dari Abu Darda, semoga Allah meridainya, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu berada di tengah-tengah pintu surga. Fa in syitta fa adha dzalik. Kalau kamu mau, ya tinggalkan itu. Ya, fa dzalikal bab, tinggal pintu itu. Au ihfazhu, atau jaga pintu itu. Maksudnya kalau kamu pingin masuk surga, ya berbakti sama orang tuamu karena dia berada di tengah-tengah pintu surga. Kalau misalnya nggak mau surga, ya udah biarin aja orang tuamu, nggak usah berbakti gitu. Berarti kalau pingin masuk surga, jalur pintunya dengan berbakti kepada orang tua. Gampang napa angel nggih berbakti sama orang tua? Angel. Napa angel? Angel pripun? Orang tuanya. Napa nggih? Kita enggak tahu. Ini ada permasalahan ya. Sebenarnya yang dimaksud orang tua itu siapa sih sebenarnya nih? Ini bagi yang sudah berkeluarga, kalau belum berkeluarga mah gampang ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan orang tua itu siapa sebenarnya? Apakah mertua kita itu orang tua kita? Iya, masuk. Bukan. Orang mertua. Bukan. Ya, secara perhitungan itu. Kalau secara syariat enggak. Ya. Kenapa kita bahas semacam ini? Kita biar tahu. Ya, jadi maksudnya orang tua di sini ya orang tua kita. Gitu. Orang tua kita kandung ya. Kalau dengan mertua dan sebagainya nanti ada pembahasan lain. Nah, sehingga di sini ya kita kewajibannya ya kepada orang tua kita. Istri kepada kita. Lah, tatkala kita ingin berbuat baik kepada istri, di antaranya ya berbuat baik kepada orang tua istri. Tetapi tatkala
istri ya diperintahkan untuk taat kepada orang tuanya, sementara suaminya tidak ridha, maka dia harus lebih berbakti kepada siapa? Suaminya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya ini sudah dikalungkan kepada menantunya tadi. Ya. Ada kisah seperti ini. Makanya berharap punya anak yang soleh atau solehah. Dalam hal ini ya solehah lah, karena yang dibahas ini perempuan. Dikisahkan seperti ini, hadis sahih. Ya, ada seorang suami istri. Suaminya pesan, istriku, aku mau berangkat jihad. Jadi zaman Rasulullah, pokoknya kalau aku belum pulang, kamu nggak boleh pergi. Dalam artian pergi dalam jarak safar, begitu. Karena pesan suaminya seperti itu, dan tidak ada di zaman dulu itu kan alat komunikasi sulit gitu. Kan berarti akhirnya tidak terjadi perubahan wasiat dari suaminya, nggak bisa nego-nego lewat HP dan sebagainya. Ya akhirnya berangkat. Tatkala berangkat, orang tua si perempuan ini ngirim utusan, ibu ada berita dari bapak ingin dikunjungi, udah kangen. Dijawab, tolong sampaikan ke bapak, saya nggak boleh meninggalkan rumah ini kalau suamiku belum pulang, gitu. Akhirnya pulang, Pak, ini putrinya bapak nggak bisa karena suami belum pulang. Terus sampai akhirnya lagi, ibu sekarang bapak sakit, ibu suruh nengok. Terus sampaikan lagi, saya nggak boleh pergi kecuali kalau suamiku pulang, sampaikan ke bapak gitu. Terus sampai akhirnya bapaknya meninggal dunia. Akhirnya bapaknya apa? Meninggal dunia. Diberitakan, ibu, ini bapakmu sudah meninggal dunia. Kamu pergi ke sana untuk menyolati dan seterusnya. Maaf, suamiku belum pulang dan aku tidak akan meninggalkan rumahku sebelum suamiku pulang. Ternyata apa diberitakan oleh Rasulullah SAW, si laki-laki ini yang meninggal dunia, yang punya anak perempuan ini dimasukkan surga oleh Allah dengan sebab dia punya anak yang solehah. Begitu. Lah yang terjadi dalam kehidupan kita, kita lebih sayang sama siapa secara umum? Sama mertua apa sama orang tua kita? Kayaknya secara umum sama mertua loh. Umumnya kita loh sama mertua. Bukan orang tua kandung kan. Kita justru cintanya secara umum ke orang tua mertua gitu. Kenapa? Karena kita cinta sama istri. Nah kalau istrinya mutung kan kita mudarat. Akhirnya gini. Ibu kita bilang, nak tolong pijetin aku nak. Terus istri bilang, mas aku kangen banget karo ibuku sakit, ayo mas kita pergi dulu mas. Lah kadang kita lebih memberati istri dan berkunjung ke mertua daripada orang tua kita. Ini pentingnya kita belajar apa? Syariat. Kita kasih contoh lagi. Sebelum kita kasih contoh, mungkin mau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, kalau kita bisa jawab, kita jawab. Ada enggak? Kita kasih contoh lagi nih ya. Ini permasalahan ini sering terjadi masalah dan kadang orang nggak paham. Kita berbicara tentang level tingkatan amalan. Jadi amalan itu diukur. Sekarang begini, misal kita punya uang 1 juta, ya kita punya uang berapa? 1 juta. Mertua butuh, orang tua juga butuh. Istri dan anak kita butuh dalam waktu yang sama. Kalau kita kasihkan ke mertua, kita dan istri dan anak-anak gak dapet padahal butuh. Kalau kita kasihkan ke orang tua, ya kita dan mertua juga gak dapet. Ya dalam waktu yang sama, kebutuhan sama, duit ada pada kita.
Mana yang lebih kita dahulukan? Apakah kita mendahulukan mertua? Apakah kita mendahulukan orang tua? Atau kita mendahulukan diri kita, istri kita, dan anak-anak kita? Nah, ini angel kan pertanyaannya kan? Nah, Pak Musiri ini Pak Musiri. Milih yang mana Pak Musiri? Dahulukan mertua, orang tua, atau kita Pak Musiri? Kita juga butuh nih, sama-sama butuh. Jadi takarannya begini nih, takarannya dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Sampai selesai ayatnya lah. Alaiha malaikatun ghidadun syidadun la ya'sunallaha ma amaru ma yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang dimaksudkan dalam ayat ini, diri kita ya adalah kan ku anfusakum, jagalah dirimu. Berarti diri kita itu meliputi istri dan anak-anak. Wa ahlikum, baru yang lainnya. Ada orang tua, ada mertua, ada yang lainnya, saudara gitu. Sehingga dalam keadaan semacam ini, yang lebih kita dahulukan adalah apa? Ya, diri kita, keluarga kita, dan anak kita tadi. Maksudnya istri, anak, dan sebagainya. Ini kalau dalam waktu yang sama. Tapi kalau masih bisa ditawar-tawar, lah diingkok nandisit ya ora apa-apa gitu ya. Nah, maka kalau kita mendahulukan orang tua kita, ibu kita atau bapak kita, maka ini menjadi amalan yang sangat besar. Tapi ini contoh kalau nggak bisa pokoknya semuanya menuntut hal yang seperti itu dalam waktu yang sama. Nah, maka kita dahulukan untuk menyelamatkan istri, anak, dan sebagainya gitu ya. Atau misalnya tadilah kita megangin nih, misalnya di sini misal nih gambaran tangan kanan dipegangi orang tua, ya, sementara ada air yang sangat deras, ya kalau nggak itu kiri mertua misalnya, kemudian di depan kita ada anak dan istri. Kalau kita menyelamatkan mertua, maka kita terbawa arus dan mati. Ya. Kalau kita demikian juga sama. Tapi kalau kita lepaskan misalnya orang tua dan istri misalnya ini, maka anak dan istri selamat. Nah, ini contoh yang sulit ya kan. Tapi kalau kembali kepada ayat tadi, maka yang dijaga di sini kembali diri dan keluarga. Karena dampaknya ya kita sendiri yang ngalamin. Ada lagi pertanyaan ini. Dulu Abdullah ibnu Umar diperintahkan oleh Umar bin Khattab menceraikan istrinya, dan akhirnya istrinya Abdullah bin Umar dicerai dengan perintah bapaknya. Dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada Ismail untuk menceraikan istrinya, dan akhirnya diceraikan istrinya Ismail atas perintah bapaknya yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sekarang misalnya ada orang tua memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya. Apakah anak ini harus taat atas perintah orang tua tersebut? Ini kan sering jadi masalah gini apa betul? Sering jadi masalah permasalahan gini karena kadang ini gimana ini gitu. Ternyata dari penjelasan ulama yang saya ketahui, mereka menjawab begini, ya bapak kamu juga nggak seperti Umar bin Khattab begitu. Ya kalau memang bapak kamu seperti Umar bin Khattab, keimanannya, ketakwaannya dan sebagainya, dan memandang istrimu memang tidak berkenan bagi bapakmu dan sebagainya, ya udah kamu taat. Nah, tapi yang jadi permasalahan bapakmu nggak seperti Umar bin Khattab. Jadi dalam masalah ini jangan
gegabah. Hati-hati ini perlu, masya Allah. Memang dalilnya sangat banyak sekali untuk berbakti kepada orang tua. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Ini yang kelima tadi. Bahkan ya di sini ada hadis lagi dari Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anhuma anna Jahimah ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah aradtu an aghzuwa wa qad jitu astashiruka faqala ya. Jadi intinya dia ingin berperang, kemudian minta petunjuk kepada Rasulullah. Kemudian ditanya Rasulullah, hal laka min ummin, apa kamu masih punya ibu? Qala na'am ya. Falzamha, kalau kamu masih punya ibu, udah kamu sama ibumu aja. Maksudnya berbakti. Fa innal jannata tahta rijlaiha, karena sesungguhnya surga itu di bawah kedua kakinya. Kalau hadis yang menyatakan ya al jannatu tahta aqdamil ummahat, itu hadisnya dhaif. Surga berada di kedua telapak kaki ibu, itu hadisnya dhaif. Tapi kalau di ini hadisnya sahih ini. Ya ilzam huma fa innal jannata tahta rijlaiha. Pegangi ya, tetaplah kamu berada keduanya, karena surga itu di bawah kedua kakinya. Ya. Kemudian juga ada lafaz hadis yang mirip seperti ini, ya, seperti itu. Intinya surga itu berada di bawah kaki kedua orang tuamu. Ya, berarti surga berada di bawah kedua kaki orang tua kita. Sekarang pertanyaannya, tatkala kita ingin berbakti kepada orang tua, bolehkah kita sujud kepadanya? Tidak boleh, betul. Banyak di antara kita kaum muslimin kalau sedang bahagia, sedang ternyuh, saking hormatnya kepada orang tua, terus apa? Sujud. Benate pirsa pas putrane niki berhasil dangu mboten pinanggihan kali tayang sepunipun, karena saking terharunya, saking kangennya, akhirnya ya tatkala selama berpisah tadi kemudian sujud di bawah telapak kakinya. Sudah pernah lihat? Iya, ada TV. Di nyata dereng nate nggih, Mbah. Nah, sebenarnya sujud dalam arti apa? Sujud menghormati, menghargai, sujud dalam menyembah, dari hormatan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan begini, lau anni amurun linnas antasjuda linnas la amartu an-nisa antasjuda li zawjiha. Rasulullah SAW mengatakan, jikalau aku adalah orang yang memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia, sungguh pasti aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Dalam artian memang si istri ini harus betul-betul bakti kepada suami. Walaupun kalau memang boleh sujud, suruh sujud. Berarti sujud kepada manusia dipahami oleh para ulama tidak boleh. Walaupun untuk penghormatan. Saya ingat waktu saya di Tasik itu kan ada pahlawan nasional di Singaparna. Siapa namanya lupa. Nah, dia disiksa sama Belanda, Jepang. Ya, saya sempat naik ke gunung karena keluarganya ditawan. Kenapa dia tidak mau? Kenapa dia kemudian disiksa sama Jepang dan dimusuhi oleh Jepang? Karena dia tidak mau membungkukkan badannya ke bendera Jepang. Nah, kan kalau Jepang kan hormatnya kayak gitu. Ya, di karate juga Oshinabo. Nah, ini Oshinabo. Jadi dulu saya pernah ikut karate dan judo ini. Ya. Dalam hati saya berontak. Cuman saya belum dapat referensi yang bagus tentang masalah ini. Ternyata tatkala kita ngaji di Yaman pas waktu itu belajar usul fikih namanya mudzakirah. Dijelaskan oleh syekhnya itu al-inhinan itu artinya membungkukkan badan nih. Ruku. Al-inhinan itu ruku, ini hukumnya sama dengan sujud. Sehingga ya tatkala dijelaskan wa kana ashabu karate, dia bilang itu, masih ingat. Maka yang demikian ini enggak boleh. Jadi kita tetap tidak boleh sujud
di telapak orang tua. Makanya kita cium tangan boleh, tapi jangan membungkukkan. Jadi gitu, angkat tangannya, jangan terus bungkuk. Ini hati-hati sekali, karena memang kepala ini adalah organ tubuh yang paling mulia, yang tujuannya adalah untuk bersujud kepada siapa? Allah SWT. Gitu. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, semoga masih ada waktu. Yang keberapa ini ya? Ke-6 ya sekarang ya. Yang ke-6, doa Rasulullah SAW dengan doa celaka kepada mereka yang nggak mau berbakti. Maka semoga setelah taklim ini semangat kita untuk berbakti kepada orang tua dibangun lagi. Ya, kalau misalnya ada dendam, ada benci, buang. Yang namanya manusia pasti kadang ada, ya Allah dulu orang tua saya menelantarkan saya dulu di macam-macam dan seterusnya. Itu lupakanlah semuanya, sudah nggak apa-apa. Karena tidak semua manusia terlahir dari orang tua yang membanggakan. Bisa jadi ibunya buronan, bapaknya residivis, ibunya kayak gitu, bapaknya ya kayak gitu. Itu tidak boleh. Dengan keberadaan seperti itu, dia kemudian tidak bisa menempatkan bahwa saya tidak ada manusia yang bisa masuk surga tanpa melalui pintu dunia. Dan manusia tidak ada yang bisa melalui pintu dunia, berada di dunia tanpa terlahir dahulu dari perut orang tuanya. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Kan kita belum pernah dengar ya, lihat ya tiba-tiba Kang Langit tepluk ana wong ya, Kang Wit Gedang plekotok ana wong, Kang Watu plekotok. Ada? Udah pernah lihat? Udah pernah lihat belum? Belum. Mesti dari siapa? Orang tua. Sedangkan manusia tidak mungkin masuk surga, harus melalui jembatan dunia tadi. Nah, dia bisa berada di jembatan dunia tadi karena ada orang tua. Jadi sejahat apapun orang tua, dia adalah orang yang paling besar jasanya kepada kita. Makanya kalau ada orang yang menjumpai salah satu atau di antara keduanya masih hidup, kemudian dia tidak bisa masuk surga dengan sebab itu, didoakan celaka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi, semoga masih ada waktu. Yang ketujuh, penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dari balasan ya anak kepada orang tuanya. Jadi intinya seorang anak ini tidak akan bisa membalas bakti orang tuanya. Dulu ada seorang anak, dia mengatakan saya adalah budak bagi ibu saya. Digendong terus dan sebagainya, tawaf, digendong terus tawaf itu. Pokoknya dia budak bagi ibunya, maksudnya betul-betul melayani, sehingga dikatakan mirip budak sebagai keledainya. Kemudian ditanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, apakah yang saya lakukan ini dengan menggendong ibuku tawaf seperti ini sudah mencukupi aku membalas kebaikan orang tuaku? Dijawab, belum, walaupun hanya dibandingkan dengan ngeden sekali. Jadi orang tua kita secara umum kalau kita lahir dulu ngeden apa enggak ngeden? Ngedennya orang tua kita itu kalau kita ganti dengan amalan kayak gitu itu belum mencukupi. Makanya bersabarlah tatkala mijeti orang tua kita, jangan gugup-gugup selesai. Biasanya kalau mijeti orang tua kan wis lah, ya kan? Tapi kalau tukang mijeti selain orang tuanya kuat lama. Begitu mijeti orang tuanya, astagfirullahaladzim. Ini saja kayaknya ya. Moga-moga Allah jadikan kita semua sebagai orang-orang yang pertama ya jelas masuk surga, ya kan. Yang kedua, di antara jalannya berbakti sama orang tua. Angel apa berbakti sama orang tua? Ya gampang lah ya. Sebenarnya lebih gampang. Ini saja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.